Pertanyaan pertama, ada yang mau sukses? Oke. Iya. Bagaimana? Saya mau cerita seperti ini. Saya sangat terkesima dengan alasan yang disampaikan tadi Aleulan, bahwa dalam kehidupan itu kebanyakan orang hidup dengan kebiasaan sebagian besar orang. Itulah mengapa, maksudnya itulah mengapa yang mayoritas tidak selamanya harus kita paham. Tadi saya cerita begini, yang lingkaran itu yang ada di luar dan ibaratnya adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Potensi yang Tuhan yang Allah berikan kepada setiap orang untuk sukses. Lingkaran besar itulah yang kemudian yang kita punya panca indera. Kita punya waktu yang sama. Kita diberikan modal yang sama. Tetapi yang kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah substantif yang kita buat. Ya, kabar baiknya banyak orang yang sama dengan kita. Kabar buruknya ternyata orang mayoritas tidak selamanya selalu yang terbaik. Maksud saya begini, kita ini sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu anugerah yang luar biasa. Bagaimana kita bisa diberikan kesempatan untuk sukses, kesempatan untuk kuliah, kesempatan untuk sarjana, dan kesempatan lain. Tetapi kebanyakan sebagian besar orang itu hanya mengikuti pola-pola orang lain. Kenapa kita lama bangun? Itu juga tertangkap dalam berjemaah. Itu juga kenapa ini, dan seterusnya. Saya tidak mengatakan itu keliru, tetapi masih ada jalan yang lebih baik daripada itu. Hari ini ada sekalian harus bersyukur kita masuk kuliah di sini dan tak hebatnya lagi tadi, karena ada kewirausahaan. Ya, ada PW dan beberapa program PW saya kira itu luar biasa. Nah sekarang adalah kesempatan ada sekalian bagaimana menciptakan sesuatu. Ada tadi luar biasa. Ya, kita ini adalah alumni Politeknik dan bukan mencari kerja, teman-teman, tapi menciptakan, meng-create opportunity, meng-create sebuah peluang. Nah pertanyaan yang saya dalam berikutnya kepada sekalian, bisakah lingkaran itu kita, bisakah titik yang kita menciptakan di Politeknik ini sama dengan besarnya lingkaran yang kita buat? Bisa? Saya katakan, bisakah titik kita akan sebesar seperti lingkaran yang kita buat? Bisa. Ini yang bisa harus serius. Coba ini kalau bermimpi ada takut, terus kira-kira bagaimana? Kata orang dulu ya, kalau bermimpi tidak setinggi di langit, karena kalau jatuh palingnya jatuhnya ke bulan, ke bintang-bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siangnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya memang dulu kuliahnya di teknik sipil, tetapi di Politeknik ini ada teknik kimia, teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, akuntansi, dan administrasi niaga. Itu satu komponen di dalam suatu rumah. Kita tidak boleh terpisahkan, baik di dalam dunia pegawai negeri maupun di wirausaha. Ketika Anda mahasiswa baru, jangan terdoktrin selalu membawakan nama jurusannya. Ya, saya dulu mau meminta kepada Anda untuk berdiri sejenak, biar agak tinggi pangkatnya sedikit. Dulu kita mahasiswa selalu berdiri karena ada keren, ada ospek, tapi ada sekarang ini sudah tidak ada lagi seperti itu, sehingga mungkin doktrin terkait masalah ketegasan sikap bisa saja berkurang. Kalau saya mengatakan Politeknik
Anda mengatakan is the best. Politeknik? Hai, masih loyo. Masih loyo. Politeknik? Terima kasih, silakan berdiri. Perlu kita ketahui bahwa bagaimana cara kita menatap ke depan terkait masalah entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha. Ada 3 unsur yang harus kita pegang teguh. Yang pertama, kualitas, kuantitas, komitmen. Yang paling terakhir itu adalah komitmen. Anda mau menjadi seorang pengusaha, junjung tinggi yang namanya komitmen. Komitmen waktu, komitmen pembicaraan apa yang kita sepakati. Nah, itu dasarnya. Tetapi dalam suatu kuliah kita, tentu bakat dan cita-cita kita itu terkadang ada yang jurusan teknik mesin, tapi jiwanya nggak masuk ke dalam teknik mesin. Begitu juga teknik elektro, begitu juga akuntansi. Jiwanya tidak cocok masuk di dalam jurusan itu. Makanya kita di semester 1 memulai itu mencoba. Nah, itu saya mau jadi apa sebenarnya ini? Keahlian saya misalnya apa? Itu dulu. Anda mau bercita-cita jadi pegawai negeri, Anda bercita-cita menjadi pegawai BUMN, Anda bercita-cita menjadi pedagang, Anda bercita-cita menjadi pengusaha. Kelompokkan dulu, baca itu kita. Sebenarnya saya bisanya jadi apa? Disinilah kampus kita ditempa. Mulai semester 1 sampai semester 6. Kalau D3-nya, D4-nya sampai semester 8. Semester 1, 2, 3 itu sudah kelihatan. Oh, jiwa saya di sini. Saya cocoknya di bidang ini. Saya cocoknya di bidang ini. Makanya Pak Presiden menginstruksikan yang namanya Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar itu kita di situ nanti secara tidak langsung Anda diterjunkan di suatu perkantoran PKN dengan tidak ada tekanan, tetapi Anda bisa melihat bahwa wah, saya cocok jadi ini, saya cocok jadi ini. Pengusaha tidak butuh nilai kumulatif sampai 4. Saya IP saya rata-rata. Ya. Bahkan kalau saya kuliah dulu itu selalu ambil bangku dari belakang. Begitu juga SMA. Saya selalu mengambil bangku paling belakang. Kuncinya, walaupun kita di belakang, minum air putih banyak. Jadi ada kita di kampus ini, kita ditempuh dulu bagaimana menjadi orang yang pertama, kualitas dulu dan kuantitasnya. Di situ kita doktrinnya kualitas, kuantitas. Tidak boleh gengsi. Terkadang disuruh kita punya orang tua, kau pergi sana dulu nak. Sudah merasa kuliah di politeknik, yang bergengsi sudah tidak mau pergi. Omnya sendiri yang minta tolong. Pada dasarnya Anda tidak sadari bahwa Allah memberikan kepada orang tua kita, bapak kita untuk menyuruh anaknya, itu adalah bagian dari pengalaman. Contoh Anda disuruh, coba kau dulu uruskan dulu adanya dulu surat keterangan baiknya. Berarti itu suatu pengalaman. Contoh Anda disuruh bahwa adanya membuat SIM atau memperpanjang SPK.
itu adalah pengalaman berinteraksi, bagaimana berinteraksi, berbicara yang baik dengan orang yang ditemui. Itulah kunci-kunci dari bagaimana kita berusaha. Sekarang kita kuantitas dan kualitas kita. Ketika Anda berbicara masalah semua jurusan, ada 6 jurusan itu satu kesatuan, di dalamnya itu semua ada usaha. Semua ada usaha. Kita hadir di sini, bagaimana pengalaman saya menceritakan saya dari teknik sipil kok bisa jadi pengusaha. Jadi semester 1, 2, 3 kebetulan memang tadi pertanyaannya ada di sana, saya kutip bahwa apakah tidak semua turunannya orang tuanya pengusaha kan jadi pengusaha juga. Tidak semua PNS turunannya jadi PNS. Nah, mungkin saya akan berbeda. Orang tua saya memang pengusaha, ditempa dengan bekerja keras. Di semester 1, 2 saya sudah tidak mau lagi dibiayai karena jiwa pengusaha saya muncul. Saya ceritakan di saat saya semester 4 saya ditunjuk sebagai ketua ospek, tapi saya menolak. Saya tidak mau jadi ketua ospek. Jadi kita mau apa? Saya maunya ketua bidang perlengkapan. Betul kan? Berarti saya sudah menilai dari semester 4 saya sudah bisa berbicara, saya akan jadi pengusaha. Kenapa saya ditunjuk menjadi ketua ospek? Hanya untuk bicara, hanya untuk mendoktrin adik-adik ini bagaimana operasional dan teknis itu ada di ospek. Tetapi saya memilih menjadi ketua bidang perlengkapan. Dan alhamdulillah di saat saya menjadi ketua perlengkapan, ini ada seperti kan beli baju kaos, sepatu, ya kan? Harga budgetnya di saat itu harga sepatu sekitar 7.500 tahun 90-an kan. Tahun 90-an. Kalau sekarang sudah tidak dapat. Sekarang sudah tidak dapat. Baju kaos itu harganya sekitar 3.000. Tetapi kan nilainya kecil, tapi kali banyak. Mahasiswa baru di saat itu sudah hampir mencapai 1.000 juga. Saya jalan-jalan ke sentral, cari sepatu. Wah, kok ada harga begini? Saya coba telusuri, bertanya, ternyata ada stok. Ada sepatu stok yang tidak laku. Harganya Rp2.000. Ini benar ini. Jadilah sepatu itu Rp2.000. Pakai hari pertama, ada pakai sudah mengalah sepatunya. Tapi kan kita di senior, Anda tidak boleh melawan, selalu kembali ke pasal 1. Senior selalu betul. Ada selalu kembali ke pasal 1. Ketika jalan pertama, hari pertama, sepatu sudah mengalah. Jadi ada 5 yang datang. Kak, bagaimana sepatu saya, Kak? Oh sini. Tahu buka mulutmu. Mengalah kan? Kasih masuk di mulut. Sudah tidak ada yang mau lagi. Pasti diikat semuanya. Itulah salah satu cara kita membuat menciptakan yang namanya jadi entrepreneur pengusaha. Tetapi hasilnya tadi semua panitia ospek, ayo kita berangkat semua ke Bali. Saya tidak menikmati sendiri, tetapi semua harus menikmati. Senior. Tetapi kita punya beban moral kepada adik-adik itu. Ketika ada yang bertanya masalah mata kuliah ini, kita
tetap kembali seperti ada dan ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ceritakan lagi pengalaman sampai saya di semester 5 saya sudah beranikan diri membuat satu perumahan di dekat kampus 2. Namanya perumahan di saat itu rumah sangat sederhana, karena saya berani tanpa modal. Hanya persoalan 3 kelas yang saya harus lakukan. Yang pertama, saya bagaimana meyakinkan tadi seorang partner kerja saya. Pertama, kuantitas komitmen saya yang harus dulu tanpa modal. Jadi kita berusaha, keberanian dulu kita. Kalau Anda menjadi pengusaha, yang pertama selalu bajunya masuk di dalam di sini, menjaga penampilan itu supaya sekarang kita ketemu dengan pengusaha-pengusaha atau seperti Bapak Kepala Bidang di sini di kantor dinas koperasi itu banyak proyeknya. Anda mau mulai suatu pekerjaan penunjukan supaya anggaran 200 juta itu penunjukan, mungkin bisa jalan-jalan nanti ke Kepala Bidang. Pak, saya ini mahasiswa sudah calon Pak, coba-coba bagaimana bekerja. Ini dasar. Tapi ingat, menjadi seorang pengusaha jujur diri komitmen, kita harus berbuat komitmen. Bukan saya mengajari Anda terhadap korupsi, tetapi Anda melihat kalau PNS gajinya sekarang itu tidak mencukupi untuk menutupi 1 bulan keluarga. Di sini kita pengusaha, walaupun kantornya Pak Kepala Bidang menghadap ke bawah, kita tidak bisa. Bahwa kita sudah mendapatkan pekerjaan ini senilai seumpamanya kita baru mulai bekerja, ada senilai 200 juta, kita sudah kali-kali bisa kita dapat 20%, 30%, setengah 10%. Karena kecuali akan datang pemerintah menaikkan gaji PNS yang sudah wajar, itu tidak bisa terlalu. Tetapi kalau saat ini kondisi PNS dengan wirausaha atau entrepreneur pengusaha tetap harus membangun komitmen. Tetapi ketika Anda tidak komitmen, pasti telepon Anda tidak berdiri lagi pada dinas itu. Seorang pengusaha, ketika Anda sudah berbicara bahwa komitmen saya segini, Anda rugi karena kelalaian atau kebodohan kita, Anda harus penuhi. Itu membangun trust. Itu namanya kita menciptakan kepercayaan kepada orang. Yang pertama tadi kualitas kita, bagaimana menguasai pekerjaan itu bisa sampai 100%. Tidak pekerjaan tadi itu harus mencapai 100%, jangan sampai hanya 98% atau kurang bagus penampakannya, atau interiornya yang sebenarnya materialnya mahal tetapi penampakannya kurang bagus cara memasangnya. Itu contoh kecil aja. Sampai saya di semester lanjut lagi S1-nya, setelah itu saya mencoba membuat perusahaan sendiri. Jadi sementara saya menyusun skripsi, saya sudah membuat perusahaan sendiri. Modalnya murah aja. Kita yang buat situs, setelah membuat dulu akte notarisnya, setelah itu buat situs-situsnya, domisilinya. Anda bisa membuat di kampungnya sendiri. Perusahaan itu tidak monoton bahwa harus di kampung, biar bisa bahwa dia di Sengkang supamanya, Bolnya supamanya, buat aja di kampung dulu situs. Yang penting ada namanya perusahaannya. Dengan bidang siapa namanya? PT Ainon supamanya. Mudah diingat karena istrinya Habibie. Itu jadi membuat menjadi seorang pengusaha itu
Tidak mesti harus di kota. Tidak mesti harus di kota. Seumpamanya kita libur, mungkin kemudian nanti kuliah kita ini sudah tidak lagi online ya. Karena saya melihat berbeda kita kuliah itu dengan offline dengan online. Karena di offline itu di kampus kita ini terlalu banyak praktek, kita salah, tidak kurang terjadi di lapangan, identitas kita juga kurang. Yang pertama ya, terus kepada adik nanti terbentuk jiwanya itu semester 3 sampai semester 4 sudah kelihatan, oh saya maunya ke sini, saya maunya ke sini. Ingat, alumni kita selalu menjunjung tinggi kebersamaan. Mulai dari angkatan 87 sampai dengan alumni sekarang selalu intens berkomunikasi. Entah bisnis, tambang, semua selalu berkomunikasi. Apalagi di dunia balai sumber daya air, balai jalan, administrasi instansi, kantor gubernur itu kita selalu ada komunikasi intens ketika memikirkan bagaimana adik-adik ini yang sudah mau diwisuda lagi, pelemparannya kemana. Kita lihat dulu bakatnya. Ada yang mau menjadi staf di suatu perusahaan tambang, ada yang mau menjadi wirausaha di sekitar tambang. Kita bisa melakukan suatu komunikasi yang baik. Kami tidak pernah lepas komunikasi dengan alumni-alumni Politeknik. Mungkin karena waktu ya Bu ya. Apa saya perlu tambah pengalaman saya lagi? Perlu? Ngantuk mau bersedia lah. Ngantuk atau tidak? Tidak ya. Jadi setelah saya melakukan suatu tadi menceritakan tentang pengusaha menjadi pengusaha, saya tidak lupa dulu masuk di dalam organisasinya. Tadi dari HIPMI itu ada dari saya di HIPMI. Kebetulan saya senior juga di HIPMI. Untuk di kampus nanti saya akan coba komunikasi masukkan dulu HIPMI-PT. HIPMI-PT itu Himpunan Pengusaha Perguruan Tinggi. Jadi betul-betul berpikir pengusaha. HIPMI-PT itu bagaimana kita di dalamnya tarik trust kita menjadi seorang pengusaha, mencari channel-channel. Mungkin di dalam HIPMI-PT itu, HIPMI-PT Unhas, UNEM, itu semua ada. Di situ kita berinteraksi, cocoknya seperti apa, apalagi menghadapi pandemi, usahanya cocoknya apa. Kalau di masa pandemi ini memang ada 3 unsur yang paling memetik hasil. Pertama kesehatan, sosial, dan apoteker. Betul tidak? Padahal itu yang menikmati ya. Tetapi industri makanan dan minuman juga memetik hasil. Nah, ini yang perlu juga saya sampaikan kepada khususnya untuk teknik kimia. Di teknik kimia itu mengingat saya teman-teman di teknik kimia memang alatnya itu sudah sangat bagus. Bisa membuat suatu industri makanan yang bagaimana, bisa membuat suatu minyak goreng seperti apa, itu bagus. Relasinya nanti dengan mungkin elektro. Cobalah lintas jurusan, kita cocoknya apa ya? Mungkin di teknik mesin, oh di teknik mesin ini biasanya yang bisa didiskusi. Contoh, seumpamanya wilayah Indonesia Timur ini tambang nikel ini semakin marak. Kita harus tangkap wilayah Indonesia Timur ini adalah mungkin
daerah yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saya berikan. Mobil listrik sudah mulai muncul. Semua bahan bakunya, litiumnya dari bahan baku nikel tadi. Ada litiumnya. Makanya semua investasi dunia lari semua Morowali, Kendari, dan Maluku sebagian. Bayangkan saja berapa jumlah penduduk dunia ini yang menggunakan kendaraan BBM. Itu yang akan diganti menjadi listrik. Saya melihat di jalan, kebetulan saya juga membuka usaha di Palu, pabrik reser batu, tambah batu pecah. Ternyata kita ini diuntungkan oleh adanya industri smelter. Dan alumni-alumni kita itu banyak yang terjadi. Ini ada di Virtu Dragon. Mereka dari awal itu saya melihat 7.500.000. Malah ada bertanya dari TEN Elektro, kata saya bingung nih kan dari masuk dalam ini. Karena saya selalu menyoroti, saya selalu wakil ketua kajian sosial dan punya BDIK selalu menyoroti ketika ada alumni saya yang diperlakukan tidak adil, saya akan menyorotinya. Bertanya, karena saya ini dari teknik elektro, saya masuk ini digaji 7.500.000, terus kerjaan apa? Kerjaanku ini hanya mengurus administrasi, hanya mengurus ini. Saya bilang begini, saya menjelaskan, negara yang paling maju sekarang industrinya adalah Cina. Bukan kita bawa berpihak ke Cina, tapi Amerika dan dunia Eropa ini drop ekonominya. Maka Cina jauh ke depan berpikir membuat suatu pabrik smelter. Dia juga yang berinvestasi. Berarti secara logika, seumpamanya teknik mesin menemukan mobil listrik, tidak mungkin anak UNAS sebelah yang mengoperasikan. Logikanya kan begitu. Jadi mereka berinvestasi, mereka membuat industri smelter, maka PKA-nya harus hadir di sana untuk menjalankan pabrik tersebut. Mereka hanya mengatakan kepada tenaga lokal, satu smelter menyerap tenaga 65.000 tenaga kerja, 20% dari PKA, 80% tenaga kita. Dia tidak harus melepaskan bahwa pabrik ini saya harus serahkan ke ini, tidak. Itu berdasarkan dengan membutuhkan waktu yang lama, 1, 2, 3 tahun, 4, 5, sehingga tadi teknik elektro itu sudah bisa mungkin menjalankan suatu panel. Di situ dulu dia melihat, oh ini anak mau bekerja setia atau betul-betul memang hanya mencari ilmu. Kan orang yang menciptakan suatu desain atau menemukan suatu temuan-temuan yang orang tidak temukan, tentu dia safety. Dia tidak ingin dompleng nanti. Begitu juga sebaliknya kita. Ketika kita menemukan, anggaplah mungkin di teknik mesin, teknik elektro menemukan suatu temuan, robot seumpamanya, Anda tidak mau mengeluarkan. Anda harus membuat lisensinya supaya Anda bisa membayar hak paten. Contoh B.J. Habibie. B.J. Habibie orang yang paling kuat makan ikan. Kita orang bersyukur di sini. Kuat makan ikan itu daya berpikir kita, wawasan kita memang selalu harus bagus. Teori letak di Jerman dia temukan itu, dia membuat dia dari sana sampai menemukan teori letak sampai sekarang. Semua industri pesawat terbang harus membayar hak paten kepada B.J. Habibie. Ya, itu salah satu sebenarnya apa yang disampaikan ditemukan oleh B.J. Habibie itu adalah salah satu usaha yang muncul dari dunia ilmunya. Nah, itu yang perlu mungkin kita bisa memilah-milah, linda-linda
mungkin ada yang ahlinya di teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik sipil menemukan sesuatu, mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi temuan-temuan yang bisa dipatenkan. Mungkin itu saja sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sangat meriah kepada pembicara.